Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Raden Bintang Andreas dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor NIM 0565055396. Di sini saya akan membaca atau mempresentasikan hasil dari tugas pertama basis data yang akan saya kerjakan. Di sini tugas pertama terdapat contoh kasus. Sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Dan berikut adalah tahapan atau langkah-langkah sesuai panduan yang saya gunakan dalam membuat ERD atau Entity Relationship Diagram. Langkah yang pertama ialah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait. Dari contoh kasus di atas dapat diidentifikasikan 3 entitas, yaitu dokter, pasien, dan administrator. Lalu yang kedua ialah menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entiti beserta kuncinya. Atribut dari masing-masing entitas dan juga kuncinya ialah dokter, yaitu ID dokter, nama dokter, tanggal lahir, alamat dokter, nomor HP, spesialis, dan waktu kerja. Pasien, ada ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, dan nomor HP. Lalu yang terakhir ialah administrator, terdapat ID admin, nama admin, dan waktu jaga. Dan untuk atribut yang terdapat garis bawah itu ialah primary key dari masing-masing entity yang ada, yaitu di dokter primary key-nya adalah ID dokter, di pasien ialah ID pasien, dan di administrator ialah ID admin.
ketiga ialah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti yang ada beserta kunci tamu. Setelah mendapatkan entiti dan atribut, tahapan ketiga adalah melakukan identifikasi relasi yang memungkinkan beserta kunci tamu. Dalam menentukan relasi, salah satu cara untuk memudahkan adalah dengan membuat matriks relasi antar entitas. Berikut adalah contohnya. Cara membaca matriks relasi tersebut adalah bisa dari kiri ke kanan. Sebagai contoh, dokter dengan pasien, maka relasi yang ada adalah memeriksa. Dokter dengan administrator adalah simpan data. Untuk pasien dengan dokter adalah diperiksa. Pasien dengan administrator adalah mendaftar. Administrator dengan dokter adalah menyerahkan data. Dan administrator dengan pasien adalah melayani. Berikutnya adalah sesuai dengan tahapan keempat, yaitu penambahan derajat kardinalitas. Dalam penambahan derajat kardinalitas, kita harus memahami kasus antar entiti. Apakah antar entiti tersebut satu ke satu ke banyak, atau banyak ke banyak. Untuk mendeteksi derajat kardinalitas, perhatikan ringkasan dari kasus berikut. Yang pertama, banyak dokter memiliki banyak pasien. Banyak pasien mendaftar pada banyak administrator. Banyak administrator menyerahkan banyak data kepada banyak dokter. Dan banyak dokter dapat memeriksa banyak pasien. Sehingga dari ringkasan kasus tersebut terbentuklah derajat kardinalitas sebagai berikut. 1. Dokter dengan pasien adalah banyak ke banyak. Dokter dengan administrator adalah banyak ke banyak. Dan terakhir, administrator ke pasien adalah banyak ke banyak juga. Jadi derajat kardinalitas dari ketiganya ataupun yang ada adalah banyak ke banyak. Terakhir, untuk tahapannya ialah tahapan kelima, yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti dan atributnya adalah primary key dari setiap entiti yang terhubung. Sekian pengerjaan dari saya, mohon dimaafkan bila ada salah kata-kata yang kurang berkenan juga. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih.